Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vigo Juni 2019 11181. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul penerapan riset operasi. Yang pertama, apa itu riset operasi? Riset operasi adalah aplikasi metode ilmiah terhadap permasalahan yang kompleks dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem yang luas mengenai kehidupan manusia, mesin-mesin, material, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintahan, dan pertahanan. Kemudian yang kedua ada tahapan dalam riset operasi. Yang pertama itu merumuskan masalah. Artinya adalah menggambarkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh suatu perusahaan atau organisasi. Yang kedua, membentuk model matematis. Yang artinya membentuk ke dalam model matematis agar membuat permasalahan dapat lebih jelas dan dimengerti dalam mengetahui hubungan yang saling terkait. Kemudian yang ketiga, mencari penyelesaian masalah. Artinya, alat analisa pada riset operasi dipilih alat mana yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat ada menguji model, artinya itu proses pengecekan apakah model tersebut dapat mencerminkan dari apa yang diwakili. Kemudian yang terakhir ada melaksanakan keputusan. Ini berarti langkah menjalankan keputusan yang sesuai dengan apa yang telah dibuat pembuat keputusan. Selanjutnya ada penerapan riset operasi di lingkungan. Yang pertama itu di bidang akuntansi dan keuangan. Contohnya yaitu penentuan jumlah kredit, yang kedua alokasi modal investasi, yang ketiga peningkatan efektivitas akuntansi, dan penugasan tim secara efektif. Kemudian yang kedua ada pemasaran. Pada pemasaran ini contohnya seperti penentuan kombinasi produk terbaik, yang kedua ada alokasi iklan di berbagai media, kemudian ada evaluasi kekurangan pasar, dan yang terakhir ramalan penjualan. Yang ketiga di bidang operasi produksi. Pada bidang ini contohnya yaitu seperti pemilihan bahan baku yang ekonomis, peningkatan kualitas produksi, dan peningkatan laju inspeksi. Kemudian yang keempat pada bidang manajemen konstruksi. Pada bidang ini contohnya itu seperti kebijakan jumlah karyawan, kemudian pengaturan proyek, yang ketiga alokasi sumber daya. Kemudian yang kelima pada bidang distribusi. Pada bidang distribusi ini contohnya pengaturan logistik distribusi, yang kedua penugasan tenaga kerja ke wilayah tertentu, yang selanjutnya penempatan lokasi gudang. Kemudian yang keenam pada operasi eksplorasi. Pada bidang ini contohnya itu seperti meminimumkan persediaan atau inventory. Kemudian penyeimbangan jalur perakitan. Kemudian yang terakhir kebijakan penggantian barang. Model-model dalam riset operasi ada 4. Yang pertama itu ada model ikonik. Model ikonik ini merupakan tiruan fisik seperti bentuk aslinya dengan skala yang lebih kecil. Contohnya yaitu maket gedung, model otomotif, dan model pesawat. Kemudian untuk model kedua itu model analog. Model analog ini merupakan model fisik tetapi tidak memiliki bentuk yang mirip dengan yang dimodelkan. Contohnya, alat ukur termometer yang menunjukkan model tinggi rendahnya temperatur. Kemudian yang ketiga ada model simbolik. Model simbolik ini merupakan model yang menggunakan simbol-simbol seperti huruf, angka, bentuk, gambar, dan lain-lain yang menjadikan karakteristik dan properti dalam suatu sistem. Kemudian yang terakhir ada model matematik. Model matematik ini mencakup model-model yang mewakili situasi real sebuah sistem yang berupa fungsi matematik. Lalu yang terakhir itu ada tujuan dibentuknya model-model tersebut. Alasan yang pertama itu untuk menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. Kemudian alasan keduanya untuk penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.